Selamat pagi semua, saya Lauzia Fadila Nareswari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan capstone project saya yang berjudul E-commerce Customer Churn Risk Identification and Mitigation Strategy. Project ini menggunakan pendekatan machine learning untuk memprediksi dan mengurangi tingkat churn pelanggan di perusahaan e-commerce. Berikut adalah alur presentasi yang akan saya sampaikan hari ini. Kita akan mulai dari pemahaman bisnis, dilanjutkan dengan data understanding, exploratory data analysis, proses modeling, kemudian kesimpulan, dan diakhiri dengan rekomendasi yang bisa diterapkan. Pertama, mari kita pahami konteks bisnisnya. E-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan transaksi jual beli secara elektronik melalui internet. Perusahaan yang menjadi studi kasus dalam proyek ini memiliki visi untuk menjadi destinasi belanja online terdepan untuk semua kebutuhan gaya hidup modern dan dengan misi menghubungkan jutaan penjual dengan pembeli melalui teknologi digital yang aman, transparan, dan andal setiap harinya. Namun, ada tantangan serius yang dihadapi oleh perusahaan ini, yaitu retensi pelanggan. Perusahaan mencatat churn rate sebesar 16,3%, yang artinya lebih dari 1 dari 10 pelanggan berhenti bertransaksi. Ini menjadi masalah kritis karena berdasarkan riset industri, biaya untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 5 hingga 25 kali lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dari sini muncul pertanyaan bisnis utama kita, pelanggan mana yang paling mungkin akan churn dalam waktu dekat? Jika kita bisa menjawab pertanyaan ini lebih awal, perusahaan dapat melakukan intervensi yang tepat sasaran sebelum pelanggan benar-benar pergi. Untuk menjawab pertanyaan bisnis tersebut, proyek ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, membangun sebuah model klasifikasi yang mampu memprediksi resiko churn setiap pelanggan. Yang kedua, secara bisnis, kita ingin mengurangi churn rate sebesar 20 hingga 30% melalui kampanye retensi yang lebih terarah. Dari sisi teknis ini, target evaluasi utama kita adalah recall dengan nilai minimal 0,80, yang artinya model harus mampu mendeteksi setidaknya 80% dari seluruh pelanggan yang berpotensi churn. Penting untuk memahami siapa saja yang akan menggunakan output dari model ini. Ada 4 kelompok stakeholder utama. Di level tertinggi, C-level eksekutif membutuhkan data churn agregat bulanan untuk keperluan proyeksi revenue dan strategi pasar. Di bawahnya ada 3 tim operasional. Yang pertama tim CRM dan retention, membutuhkan daftar harian pelanggan beresiko tinggi agar bisa melakukan intervensi personal. Selanjutnya tim marketing, membutuhkan segmentasi akurat antara pelanggan loyal versus yang berisiko kabur untuk mengoptimalkan alokasi voucher dan cashback. Selanjutnya, tim customer service membutuhkan alert risiko secara real time yang terhubung ke tiket pengaduan, sehingga komplain dari pelanggan berisiko tinggi bisa diprioritaskan. Pendekatan analitik yang kita gunakan adalah binary classification. Target variabel kita adalah column churn, dengan nilai 0 untuk pelanggan yang tidak churn dan 1 untuk pelanggan yang churn. Lalu mengapa kita fokus pada recall atau sensitivity? Kita perlu mempertimbangkan dua jenis kesalahan model. Yang pertama, false positive. Ketika model salah memprediksi pelanggan loyal sebagai churner, dampaknya relatif kecil, hanya sedikit pemborosan biaya promosi. Namun, false negatif, ketika model gagal mendeteksi churner yang sesungguhnya, dampaknya jauh lebih besar. Perusahaan kehilangan seluruh customer lifetime value pelanggan tersebut, ditambah biaya akuisisi awal yang sudah dikeluarkan. Karena itulah kita perlu memprioritaskan recall untuk meminimalkan false negatif. Sekarang masuk ke data understanding. Dataset yang kita gunakan berisi 3.941 catatan pelanggan e-commerce unik dengan 10 kolom fitur. Fitur-fitur ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, profil pelanggan, isinya preferensi kategori pesanan dan status pernikahan. Yang kedua, perilaku pelanggan, termasuk lama berlangganan atau tenure, jarak gudang ke rumah, jumlah perangkat terdaftar, jumlah alamat, hari sejak pesanan terakhir, dan rata-rata cashback. Yang ketiga, kepuasan pelanggan, ada atau tidaknya komplain dan skor kepuasan layanan, dan tentu saja target kita yaitu kolom churn. Untuk memahami fitur mana yang paling relevan, kita melihat korelasi setiap fitur numerik terhadap variabel churn. 5 fitur teratas berdasarkan korelasi adalah yang pertama, tenure dengan korelasi negatif 0,336.
Semakin lama pelanggan bergabung, semakin kecil kemungkinan churn. Yang kedua, komplain dengan korelasi positif 0,262. Pelanggan yang pernah komplain lebih berisiko churn. Yang ketiga, cashback amount dengan korelasi negatif 0,151. Cashback yang rendah berkaitan dengan resiko churn yang lebih tinggi. Yang keempat, days since last order dengan korelasi negatif 0,149. Dan kelima, number of device registered dengan korelasi positif 0,110. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk feature engineering dan juga interpretasi model nantinya. Berdasarkan pemahaman bisnis dan korelasi tersebut, kita membuat dua fitur baru. Yang pertama, New Customer, mendefinisikan pelanggan baru sebagai mereka yang memiliki tenure kurang dari atau sama dengan 3 bulan. Berdasarkan hipotesis bahwa pelanggan baru belum memiliki loyalitas sehingga lebih rentan churn. Yang kedua, Low Cashback, menandai pelanggan dengan cashback di bawah kuartil pertama berdasarkan hipotesis bahwa insentif yang rendah membuat pelanggan lebih mudah berpindah platform. Selanjutnya, exploratory data analysis. Mari kita bahas pipeline pre-processing secara lengkap. Prosesnya terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, data cleaning. Duplikat dihapus sehingga data berkurang dari 3.941 menjadi 3.270 baris. Dan inkonsistensi label diperbaiki. Pada label mobile digabungkan menjadi mobile phone. Yang kedua, stratified splitting. Data dibagi 80% untuk training dan 20% untuk testing dengan stratifikasi agar distribusi kelas churn tetap proporsional di kedua set. Ketiga, data transformation. Untuk fitur numerik, kita menggunakan imputasi median dan scaling dengan robust scaler. Untuk fitur kategorikal, kita menggunakan imputasi modus dengan encoding menggunakan one-hot encoder. Yang keempat, imbalance data handling. Data kita sangat tidak seimbang, hanya 16,3% adalah churner. Jika dibiarkan, model akan cenderung selalu memprediksi tidak churn. Untuk mengatasi ini, kita menggunakan smooth pada training set. Teknik ini membuat data sintetis untuk kelas minoritas hingga jumlahnya seimbang. Hasilnya, data final yang siap dilatih berjumlah 3.270 baris. Tentang transformasi fitur, untuk scaling numerik kita memilih robust scaler karena scaler ini bekerja menggunakan median dan interquartile range atau IQR sehingga nilai ekstrem atau outlier tidak akan mengganggu perhitungan skala data. Berbeda dengan standar scaler yang sensitif terhadap outlier. Untuk encoding kategorikal, kita menggunakan one-hot encoder yang mengubah setiap kategori menjadi kolom binder baru bernilai 0 atau 1. Pendekatan ini memastikan algoritma tidak mengasumsikan adanya urutan atau hierarki antar kategori, sehingga proses pembelajaran lebih adil dan objektif. Kembali ke masalah ketidakseimbangan data. Sebelum SMOD, jumlah sampel kelas 0 atau tidak churn adalah 2.189, sementara kelas 1 atau churn hanya 427, sehingga rasio sekitar 5:1. Tanpa penanganan, model akan bias dan hampir selalu memprediksi tidak churn. Setelah SMOD diterapkan pada training set, kedua kelas menjadi seimbang, masing-masing menjadi 2.189 sampel. Keunggulan SMOD dibandingkan sekadar duplikasi adalah menciptakan data sintetis dengan variasi yang realistis, sehingga resiko overfitting jauh lebih kecil. Selanjutnya modeling. Proses modeling kita melalui beberapa tahap iteratif. Yang pertama mulai dengan melatih 4 base model, logistic regression, random forest, k-neighbors, dan decision tree. Kemudian kita melihat dengan fitur-fitur hasil feature engineering dan hasilnya justru berpengaruh. Performa hampir semua model menurun. Ini yang kita sebut sebagai feature engineering paradox yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah memilih fitur terbaik, kita melakukan hyperparameter tuning menggunakan randomized search CV atau mencoba kombinasi parameter secara acak. Diikuti dengan uji XGBoost sebagai model boosting, random forest yang sudah dituning terbukti menjadi model terkuat secara keseluruhan. Ini adalah temuan yang ada dalam proyek ini. Fitur rekayasa yang tadi dibuat, New Customer dan Low Cashback, ternyata memperkenalkan multikolinaritas ke dalam model, karena keduanya diturunkan langsung dari fitur yang sudah ada, yaitu tenure dan cashback amount. Hasilnya, Random Forest sebelum feature engineering memiliki recall 0,822 dan ROC AUC 0,957.
Sedangkan sesudah feature engineering turun menjadi recall 0,757 dan ROC AUC 0,956. Keputusan yang diambil, fitur rekayasa tersebut dihapus karena Random Forest sudah mampu menangkap pola-pola tersebut secara alami tanpa bantuan fitur tambahan. Berikut adalah perbandingan lengkap seluruh model yang diuji. Mengevaluasi 7 model berdasarkan trend recall, test recall, dan tes ROC-AUC. Logistic Regression Base menghasilkan tes recall 0,907 yang cukup tinggi, tetapi ROC-AUC-nya hanya 0,918. Random Forest Base memiliki tes recall 0,822 dengan ROC-AUC 0,957 yang lebih baik. K-Neighbors menunjukkan gejala overfitting dengan trend recall 0,994 tetapi tes recall hanya 0,804. Decision Tree mengalami overfitting parah dengan trend recall sempurna 1 tetapi tes recall hanya 0,741. Setelah tuning, Logistic Regression sedikit meningkat menjadi recall 0,916. Random Forest yang setelah dituning menjadi pilihan terbaik dengan recall 0,813 dan ROC-AUC tertinggi 0,959. Sementara XGBoost menghasilkan recall 0,795 dengan ROC-AUC 0,938 tanpa tuning. Track kompetitif tapi belum melampaui RF yang setelah dituning. Setelah membandingkan 3 model terbaik pada berbagai threshold, keputusan finalnya adalah Random Forest yang setelah dituning dengan threshold 0,4. Mengapa? Yang pertama, recall-nya setara dengan Logistic Regression setelah dituning, yaitu 0,916, yang berarti 92 dari 100 churner berhasil terdeteksi. Kedua, presisinya jauh lebih baik, 0,681 dibandingkan 0,384 milik Logistic Regression, yang artinya promosi lebih tepat sasaran dan lebih hemat biaya. Yang ketiga, F1 score 0,781 dan ROC AUC 0,959 adalah yang terbaik di antara semua model. Dalam konteks bisnis nyata, dengan threshold 0,4 ini, perusahaan mampu mendeteksi 489 dari 534 churner dan menghemat biaya promosi dibandingkan model alternatif lainnya. Untuk mempertegas nilai tambah model ini, mari kita lihat perbandingan langsung. Tanpa model, jika semua diprediksi tidak churn, 0 churner terdeteksi dengan recall 0,00. Dengan prediksi acak, hanya 43 churner terdeteksi dengan recall 0,402. Namun dengan model Random Forest yang setelah dituning, 98 dari 107 churner dalam tes set berhasil diidentifikasi dengan recall 0,916 dan hanya 46 promosi yang salah sasaran. Ini adalah lompatan yang sangat signifikan. Model Random Forest Tuning juga memberikan interpretabilitas yang baik melalui feature importance. Fitur tenure mendominasi dengan skor kepentingan tertinggi jauh di atas fitur lainnya. Mengkonfirmasi bahwa lama berlangganan adalah prediktor churn paling kuat, disusul oleh komplain dan cashback amount yang memiliki skor hampir setara. Kemudian days since last order, warehouse to home, dan fitur-fitur lainnya. Temuan ini konsisten dengan analisis korelasi di awal dan memperkuat validitas model secara bisnis. Selanjutnya, temuan-temuan kunci dari proyek ini. Dari sisi bisnis, churn rate aktual adalah 16,3% dari 3.270 pelanggan. Pelanggan baru dengan tenure di bawah 3 bulan memiliki resiko churn tertinggi. Pelanggan yang pernah komplain 2 kali lebih mungkin untuk churn, cashback rendah dan absen lama dari pesanan adalah sinyal awal churn. Dan kombinasi jarak gudang yang jauh ditambah riwayat komplain membentuk segmen resiko tertinggi. Dari sisi model, Random Forest Tuning dengan threshold 0,4 dipilih sebagai model final dengan recall 0,916, F1 0,781, dan ROC AUC 0,959. Model ini adalah yang terbaik dari 7 model yang diuji. Estimasi dampak bisnis jika 30 hingga 40% dari churner yang terdeteksi berhasil dipertahankan. Churn rate dapat turun sekitar 27 hingga 36%. Tentu model ini memiliki keterbatasan yang perlu disadari. Model paling dapat dipercaya untuk pelanggan dengan data lengkap dan pola normal. Sebaliknya, prediksi untuk pelanggan baru di bawah 1 bulan atau kondisi pasar yang berubah drastis kurang dapat diandalkan. Keterbatasan lain termasuk data historis yang tidak mencerminkan perubahan perilaku akibat kompetitor baru, fitur yang masih terbatas, serta penggunaan smooth yang menghasilkan data sintetis sehingga perlu direvalidasi berkala.
Terakhir, berikut 6 rekomendasi yang langsung dapat ditindaklanjuti. 1. Buat program onboarding dan loyalty reward khusus untuk 3 bulan pertama pelanggan baru. Yang kedua, bangun sistem penanganan komplain cepat dengan SLA resolusi di bawah 24 jam. Yang ketiga, tawarkan cashback yang dipersonalisasi untuk pelanggan dengan riwayat cashback rendah. Yang keempat, kirim notifikasi re-engagement otomatis setelah periode inaktivitas tertentu. Yang kelima, buat segmen prioritas khusus untuk pelanggan dengan jarak gudang jauh sekaligus punya riwayat komplain. Lakukan intervensi proaktif sebelum mereka churn. Dan 6. Integrasikan model ini ke dalam sistem CRM untuk melakukan scoring churn secara rutin, mingguan atau bulanan, dan secara otomatis memicu kampanye retensi untuk pengguna beresiko tinggi. Demikian presentasi proyek saya. Semoga proyek ini dapat memberikan insight yang berguna dan berkontribusi nyata bagi strategi retensi pelanggan e-commerce. Terima kasih atas perhatiannya. Mari bersama membangun keputusan bisnis yang lebih cerdas.